sepak bola kita ini dalam kondisi yang tidak sehat. Kalau mau jadi ketua umum PSSI butuh dana taktis yang besar gitu kan. Kalau kita ngomongin sejarah ya, sejarah aja ketua PSSI pas sudah selesai jadi ketua PSSI ya masuk jadi anggota dewan, masuk jadi menteri dan lain-lain. Udah lah, kita nggak usah ngomongin hal itu udah. Kalau tadi bahasannya mau bahasan politik, apakah ada hubungannya politik dengan sepak bola? Sangat kuat sekali. Kenapa? Selamat datang kembali di debat menggelitik paling asik di Kuningan. Delik, debat menggelitik. Kita kembali akan menghadirkan dua narasumber yang akan mencari solusi dengan masalah baru. Dan kebetulan di tahun ini, sebenarnya bukan tahun ini sih, nggak ngerti kenapa namanya Piala Asia 2023, tapi mulai 2024, padahal udah nggak COVID. Piala Asia akan bergulir kembali, modal yang cukup lumayan. Enggak juga sih, karena Asian Games kalah sama Uzbekistan. Bayangin aja kalah sama Uzbek. Emang Indramayu paling mantap. Kenapa begitu? Ya, kita akan menghadirkan narasumber dari dunia sepak bola dan kita akan membahas tentang sepak bola. Narasumber pertama, dia adalah seorang koordinator Save Our Soccer atau SOS. Pernah juga menjabat menjadi CEO Persiraja Banda Aceh. Dan sekarang dia menjadi salah satu anggota Satgas Independen Anti Mafia Bola. Sempat naik namanya di perbincangan netizen dan diserang anak-anak SMP yang tidak tahu sopan santun karena mengkritik Sintayong terlalu tajam. Tentunya ini akan menjadi serangan untuk dia karena K-popers pasti ada di pihak Sintayong. Langsung saja kita panggil Akmal Marhali. Luar biasa nih, salaman-salaman, deal-dealan skor nih. Soalnya begini banget gitu, kayak 2-0. Nggak ada amplopnya cuma. Nggak ada amplopnya. Oh, nggak ada amplopnya. Kalau ada amplopnya buat Ustadz berarti. Ya. Soalnya kalau buat mafia koper ya. Iya. Ya, isinya dolar Singapura. Nah, Pak Akmal, bahkan ada juga lawan debat Bapak yang saya tidak tahu ini berasal dari mana. Yang pastinya mungkin dia salah satu bocil-bocil yang menyerang Bapak di Instagram dan sosial media lainnya. Langsung saja kita panggil Duto Triaji. Allah, jaketnya jaket thrifting nih ya? Iya. Saya anak SMP yang menyerang Pak Akmal. Anak SMP jenggotnya baplang begitu, anak SMP apa? Saya Duto Triaji. Dari mana? Kelompok anak rantau dalam usaha memperbaiki sepak bola. Disingkat Kardus. Luar biasa sekali. Anda adalah orang-orang yang dibenci sama Coach Justin. Karena pasti Anda netizen kardus. Tidak apa-apa saya kardus, yang penting saya cinta sepak bola ini. Wah, luar biasa, luar biasa. Bau-bau pendukung MU nggak sih? Dia bau-bau pendukung MU, hawanya kagak bagus banget. Nah, hari ini kita akan memperdebatkan salah satu dari pengamat sepak bola, salah satu dari pengamat yang ngamatin pengamat sepak bola. Saya memang spesialis pengamat sepak bola. Ya. Udah ngamatin orang amat ya? Betul. Iya. Kita akan membahas tentang kenapa PSSI itu selalu menjadi batu loncatan untuk para politikus melenggang untuk karirnya yang lebih baik gitu. Saya mau mengajukan pertanyaan ke Bang Akmal dulu. Apakah Bang Akmal pernah bermimpi ya minimum ngelamun gitu jadi ketua PSSI? Nggak pernah. Kenapa nggak mungkin? Apa gimana? Nggak tertarik. Kenapa nggak tertarik? Yang pertama adalah bahwa jabatan itu kan amanat gitu kan. Kalau kita kejar-kejar jabatan itu nggak bagus. Nabi kan ngajarin kayak gitu. Luar biasa sekali. Usaha kalau landasan menurut Itu agama. yang pertama. Yang kedua apa namanya sepak bola kita ini dalam kondisi yang tidak sehat. Gitu. Kalau mau jadi ketua umum PSSI butuh dana taktis yang besar gitu kan. Sementara saya kan rakyat jelata, nggak punya itu semua gitu. Nah,
Karena sekarang ketuanya pengusaha kaya ya. Ya, itu kan artinya harapan besar publik sudah pengusaha kaya, kemudian menteri, Ya. secara politik kuat, secara keuangan kuat, ya semoga sepak bolanya juga jadi kuat kan gitu kan. Tapi Cuma Bapak tahu- permasalahan di bawahnya itu kadang-kadang yang memanfaatkan gitu. Oke. Tapi Oh, berarti kalau mau jadi ketua federasi sepak bola di negara ini itu sebenarnya nggak perlu suka sepak bola, yang penting suka uang aja ya. enggak dong, enggak dong. Makanya ini dipilih orang sukses dulu. Jadi gini, Biar nggak nyari kesuksesan di PSSI gitu loh. ekosistem sepak bola kita itu ada 3. Gitu kan. Yang pertama adalah pengusaha, penguasa, konglomerat, pejabat yang butuh popularitas. Oh, Ini yang Bahkan pertama. atlet pun nggak masuk ke situ. nggak masuk ya? Ada yang Mau pamungkas mencalonkan Kurniawan Dwi Julianto nggak dapat suara satupun. Padahal di hasil polling di Twitter, di media sosial nomor 1. Tapi Ini pemilihan jadi nggak dapat masalah. suara apapun ya, nggak kasih apa-apa. Gimana mah pemilik suara nggak kasih apa-apa mau dipilih? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang menguasai dari hulu sampai hilir sepak bola Indonesia, yang mengatur skor, yang mengatur siapa promosi dan siapa juara, yang mengatur siapa yang degradasi, sampai yang memonopoli sepak bola Indonesia dalam sisi bisnisnya. Kelompok kedua ini adalah kelompok mafia. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga adalah kita semua nih, rakyat jelata, supporter sepak bola yang punya harapan besar sepak bola kita berprestasi. Tapi faktanya sampai detik ini sepak bola kita tidak berprestasi. Kenapa? Ya karena ekosistemnya kotor, kolamnya kotor. Ketika kolamnya kotor, mau taruh bibit hebat sekalipun pasti kotor gitu. Messi boleh taruh di Indonesia pasti jadi kotor gitu. Enggak, bukan jadi Nah, kotor. Nggak mau problem Messi itu yang sini, adalah, Pak. nah tiga ekosistem ini yang harus dibenahi oleh PSSI ke depan adalah yang nomor 2. Selama nomor 2 ini masih dominan, maka sepak bola kita nggak akan bisa berubah. Tapi sekarang ketuanya udah pengusaha Betul. dan menteri juga harusnya tidak nyari uang di sini, Ah. ya kan? Dan Bapak tahu nggak kenapa Menteri BUMN dijadikan ketua PSSI? Karena kalau Menteri Pertahanan bahaya, tidak akan ada kemajuan. Gitu ya. Kan Menteri Pertahanan kita sama kayak timnas, ke final mulu nggak pernah juara. Es. Lo Duto Triaji, Ya. pernah bermimpi nggak menjadi seorang ketua PSSI gitu? Setiap hari. Setiap hari saya Setiap bermimpi hari. untuk mendapatkan duit sebanyak-banyaknya dari menjadi ketua PSSI. Enggak, harusnya kan tujuannya kan baik dong untuk memajukan timnas, nanti timnas dikenal, lagu Indonesia Raya dikumandangkan di belahan dunia manapun kalau kita masuk go internasional gitu loh. Kok tujuannya gitu loh? Nah, kalau itu mah bukan jadi ketua PSSI, saya jadi atlet kalau gitu. Kalau saya pengen memajukan negara ini lewat sepak bola, ya saya jadi atlet. Kalau saya mau jadi ketua PSSI, ya saya cari duit lah, cari jabatan apalagi. Iya nggak sih? Kalau misalkan nih, pertanyaannya, kamu pengen ya buat negara Indonesia ini harum dengan skill kamu bermain sepak bola? Hah. Ya jangan tanya saya mau jadi ketua PSSI atau enggak lah, tanya saya mau jadi atlet atau enggak. Mau jadi atlet? Enggak. Saya mau aja ketua PSSI karena dengan itu saya bisa dapat jabatan yang lebih tinggi. Lah, iya kan? Kan bisa dari atlet dulu gitu. Berapa? Ada nggak sejarahnya atlet jadi ketua PSSI? Bikin sejarah baru. Sejarah baru di Indonesia. Nggak usah ngomong-ngomong. Kalau kita ngomong-ngomongin sejarah ya, sejarah aja ketua PSSI pas sudah selesai jadi ketua PSSI ya masuk jadi anggota dewan, masuk jadi menteri dan lain-lain. Udah lah, kita nggak usah ngomongin hal itu. Itu udah cara paling mudah untuk dapat jabatan lah. Emang berat juga sih. Bikin sejarah Piala AFF aja susah kok kita. Nah, Jadi Piala Ciki itu. sebenarnya itu Piala Ciki ya. Itu kayak makan Ciki Komo terus dapat Piala AFF gitu. iya. Jadi makanya itu makan ciki itu enak, tapi kalau kebanyakan tuh bikin orang jadi goblok. Iya, emang MSG kebanyakan. Betul. Nah, pertanyaan untuk Bang Akmal nih, sebagai ketua Satgas Independen Anti Mafia Bola. Ini berat nih sebenarnya tugas ini Saya nih. bukan ketua, anggota. Anggota. Nah, ketuanya Next Bang mungkin. Marwar Sirait. Ya, nanti kan next jadi ketua kali. Saya jadi ini aja provokator aja. Provokator. Oke. Mau jadi Rocky Gerungnya sepak bola mungkin ya, mengkritisi. Jelek banget Rocky Gerung yang lain lah. Bagus tuh. Saya tidak bilang Bung Rocky. Saya tidak dungu. Saya juga nggak suka sih sama Rocky Gerung. Hah? Dengar dulu ini sepak bola. Oh ya. Jangan Rocky Gerung. Ini tujuannya dan strateginya apa sih sebenarnya dibentuknya Satgas Independen Mafia Bola ini, dan udah kasus apa aja nih yang dibongkar nih selama dibentuk nih Pak Akmal? Ya, Satgas Mafia Independen Anti Mafia Bola ini dibentuk dalam rangka bersih-bersih sepak bola kita dari praktek-praktek kotor yang dalam 3 dekade terakhir itu terjadi di sepak bola kita gitu kan. Sebelumnya 2019 Pak Tito Karnavian telah membentuk Satgas
Anti Mafia Bola Kepolisian. Waktu masih jadi Kapolri itu Masih ya? jadi Kapolri, dibentuk dengan ketuanya Pak Hendro Pandowo, wakilnya Pak Krisnamurti gitu kan. Nah, setelah kemudian Pak Tito selesai, sekarang dilanjutkan juga dibentuk Satgas Anti Mafia Bola dari pihak kepolisian yang dipimpin oleh Irjen Polisi Asep Edi Suheri, Wakabareskrim Kepolisian Republik Indonesia. Dan setelah itu kemudian atas inisiasi dari hasil kesepakatan bersama antara FIFA dengan Presiden Republik Indonesia dalam kaitannya transformasi sepak bola Indonesia, salah satunya adalah bersih-bersih dari praktek-praktek kotor sepak bola, maka kemudian dibentuklah Satgas Independen Anti Mafia Bola ini dari masyarakat gitu kan. Yang kemudian tujuannya adalah Satgas ini sejatinya bersinergi dengan Satgas yang dibentuk oleh kepolisian. Oke. Nah, cuma permasalahannya kadang-kadang kan masyarakat atau pelaku sepak bola itu kalau sudah masuk ke polisi ngelapor deg-degan gitu. Biasanya gitu kan, deg-degan, takut gitu. Nah, makanya kemudian difasilitasi dengan adanya Satgas Independen Anti Mafia Bola, jadi mereka bisa melapor, nanti pun kita akan bikin rumah pengaduan. Oke. Siapa saja yang melihat kejadian-kejadian yang tidak benar atau persekongkolan jahat, suap menyuap, bandar judi, dan segala hal yang terkait dengan sepak bola Indonesia dalam hal pengaturan hasil pertandingan, match fixing, match acting, match setting, itu bisa ngelapor kepada kita dan kita jaga dan kita lindungi kerahasiaannya. Oke, Emang menurut kalau kayak pengamat-pengamat gini-gini tuh tuh- gimana? Efektif nggak nih? Nggak efektif sih menurut saya. Kok nggak Maksudnya, efektif? Kan ini ada call centernya. ibaratnya gini Nanti mungkin lah. ada drive-thru, Bang. Mafia bola 1 gitu. Nanti kan bisa begitu. Kalau ada call centernya, ada rumahnya nanti ya. Iya. Nanti bikin drive-thru bisa kita naik mobil sambil lah. ngelapor. Anggaplah berarti Satgas Mafia Bola ini seperti KPK untuk korupsi lah. Ya, KPK-nya seperti itu ya modelannya ya. Iya, iya. Ya sebenarnya tujuannya untuk memberantas kan. Ya. Ya mungkin efektif di 1-2 tahun pertama. Ya. Setelah itu ya ketuanya polisi-polisi lah. Buat apa? Jadi tidak efektif lagi. Mungkin di 1-2 tahun pertama masih, oh dia memberantas para korupsi. Pertanyaannya gini lah, kalau misalkan Satgas Mafia Bola itu adalah watchtower-nya ya, who watch the watchtower? Siapa yang mengawasi Satgas Mafia Bola ini? Ya udah nanti bikin lagi. Itu Satgas permasalahannya Independen menurut saya. Pengamat Anti Mafia Bola bikin lagi. Di situ saya masuk, saya mau. Oke, nanti ntar gitu 2 tahun kemudian baru bagus doang, habis itu baru bikin lagi. Oh, enggak, Satgas enggak usah. Anti Mafia, antinya mafia bola gitu. Betul. Masa setiap dibikin instansi ada pengamatnya? Capek dong kalau begitu. Lah kalau nggak gitu gimana cara saya bagi-bagi kue ke teman-teman saya? Waduh. Hah? Aduh. Yang bener aja lah kamu mas. Ya, ini kita ngomongin sepak bola bukan ngomongin Jeko ya. Jadi Oh, nggak usah ya. ngomongin Oh, kue-kue saya kira gitu. dia mau resign. Iya. Oh. Free will ya. Iya. Free will ya. Iya benar, ini dipertanyakan ini. Efektif nggak sejauh ini, Mas Akmal? Ya kalau nggak efektif bubarkan saja kan gampang. Ya kan banyak instansi juga yang nggak efektif, tetap ada sampai sekarang. Oh, kalau saya prinsipnya jelas, saya dari dulu, dari 2010 saya itu concern dalam pemberantasan mafia bola. Bahkan saya bikin namanya hasil investigasi mafia bola di Indonesia sampai saya laporkan ke AFC dan FIFA. Gitu. Jadi konsentrasi saya di situ. Ketika kemarin saya diminta untuk menjadi anggota, saya permintaan saya adalah yang pertama, saya tidak mau digaji dan dapat duit sepeser pun dari PSSI. Wow. Gitu. Serius. Saya pengen. Ya karena Anda miskin nih kaya. Bukan. Kalau orang Kalau kemudian kita dapat uang operasional, uang gaji dari PSSI, maka kita adalah pekerja di PSSI. Nah, ketika kita dapat itu, saya bilang nih sama Pak Erik, kalau saya dapat itu dari Pak Erik, kemudian Pak Erik terlibat suap, maka saya akan segan untuk melaporkan Pak Erik ke kepolisian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Najwa Shihab bilang, jangan sampai Satgas Mafia Bola ini terkesan tim suksesnya Pak Erik buat jadi cawapres gitu kan. Tapi emang iya. Tidak dong gitu kan. Makanya kita kemudian sangat independen untuk melakukan ini. Yang tiga, kita minta dikontrol sama masyarakat gitu kan. Jangan sampai kemudian kesannya, ini kan netizen kan bilang, wah udah dapat jabatan dasar penjilat. Nah, saya dibilang gitu kan, wah saya nggak minta jabatan, kalau Rahmat mau saya gantiin saya kasih, nggak masalah kalau saya. Serius nih? Saya nggak perlu ada duduk dalam sebuah instansi untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Dari luar pun bisa gitu. Jadi kalau kemudian Duto juga mau, besok saya anterin, saya kasih Ya, aja. boleh Pak, kayak gitu Pak? Boleh, kalau sama saya sih fine-fine Besok boleh aja. Pak, saya bisa. Saya bisa. Jangan. Orang kemarin ngaku penalti match fixing, besoknya palanya dilindes truk. Jangan dulu, ini kita konten doang. Ngapain sih lu seriusin? Takut gua. Tapi ini apa ya? Ada seorang politikus yang bilang,
korupsi itu pelumasnya demokrasi. Ya. Bisa jadi nggak sih korupsi di sepak bola ini pelumasnya kompetisi? Jangankan PSSI, jangankan Liga Indonesia, FIFA pun begitu kok. Kalau korupsi kan identik dengan dana negara. Gitu. Oke. Sementara sepak bola ini sebenarnya tidak ada dana negara. Kalaupun ada dana negara itu kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang Olimpiade seperti SEA Games, Asian Games, kemudian Olimpiade yang di mana tim nasional Indonesia ikut. Itu ada bantuan karena semua atlet atau semua cabang olahraga pasti dapat bantuan. Nah terkait dengan sepak bola Indonesia ini sekarang adalah industri gitu. Industri semuanya harus berjalan sesuai dengan hukum-hukum perusahaan yang ada, entity komersial lah gitu. Dulu kita tuh memperjuangkan pada musim 2002 sampai kemudian 2010 itu identik sekali juara Liga Indonesia itu akan bersinergi atau beririsan dengan siapa yang mau pilkada. Oke. 2002 sampai 2010. Nah, kemudian ketika itu kita perjuangkan agar kemudian keluar Permen Mendagri nomor 1 tahun 2010 yang menyatakan melarang APBD untuk sepak bola. Kenapa? Karena dulu orang akhirnya menggunakan sepak bola sebagai kendaraan politik. Contoh, nih 2003 juaranya Persik Kediri. Ya. Setelah itu Haji Maskud naik lagi jadi wali kota Kediri. 2004 itu juaranya Persebaya. Dalam waktu bersamaan Pak Bambang Deha naik lagi jadi wali kota Surabaya. 2005 juaranya Persipura. Dalam waktu bersamaan Pak Jab Salosa naik lagi jadi gubernur Papua. 2006 harusnya dalam tanda kutip ya, match settingnya adalah juaranya PSIS Semarang. Tapi di final akhirnya kalah dengan Persik Kediri yang nggak mau memutar rencana itu gitu kan. Padahal orangnya ada yang dalam 2023 juga. siapa, Pak? Hah? 2023 siapa? Nanti dulu saya jelasin dulu sebentar. Baru panjang 2026 ini ceritanya kan. 2026 itu harus juara 2006, PSIS. Pak. 2006 itu juaranya harus PSIS tapi kalah di final 2-1 lawan Persik Kediri. Tapi Pak Sukawi Starif naik lagi jadi wali kota Semarang. 2007 juaranya Sriwijaya FC. Kemudian Pak Alek Nurdin jadi gubernur Sumatera Selatan. Kemudian 2008-2009 Persipura juara. Kemudian dalam waktu bersamaan Pak MR Kambu naik lagi jadi wali kota Jayapura. Terakhir 2010 Pak Rendra Kresna itu mau jadi Bupati Malang. Juaranya kebetulan Arema Malang. Jadi ada irisan. Jadi kalau tadi bahasannya mau bahasan politik, apakah ada hubungannya politik dengan sepak bola? Sangat kuat sekali. Kenapa? Karena sepak bola ini olahraga yang paling seksi yang melibatkan banyak massa. Gitu kan. Nah akhirnya dulu ketika kemudian mau pejabat jor-joran lah dana keuangannya itu. Harusnya sepak bola hanya dapat bantuan hibah dari dana APBD, tapi akhirnya lebih besar dananya daripada dana-dana kepentingan sosial. Misalnya dana pendidikan 5 miliar, sepak bolanya 20 miliar. Akhirnya ini akhirnya jadi tempat korupsi situ, dan setelah itu banyak kepala-kepala daerah yang dihidup karena melakukan korupsi dalam kaitannya dengan sepak bola gitu. Nah, saya tuh penasaran, Pak. Maksudnya dari tadi kita ngomongin tentang politik dan sepak bola, mafia-mafia seperti itu. Saya penasaran, kita nggak usah ngomongin masa lalu lah. Ya. Kita ngomongin masa sekarang. Ya. Siapa di tahun 2023 ini ada atau enggak? Apa jangan-jangan mafia bola ini cuma mitos aja? Iya, apa udah tahu belum nih? Nah, Kalau misalnya tahu, kenapa nggak dicegah yang gitu? repot 2023 ini pilkadanya serentak. Ya kan? Kenapa itu jadi hal yang merepotkan? Iya, Ya, kan bisa akhirnya diganti. semuanya mau jadi juara. Kan pilkadanya serentak besok ini kan. 2024 pemilihan bupati, wali kota, bahkan pemilihan presiden bareng semuanya. Oh, jadi karena pilkada serentak semua pengen jadi juara, Iya. harusnya kalau pengen liga kita ini semuanya kompetitif, tiap tahun pilkada berarti. Itu maksud Iya, saya. betul. Tiap tahun kalau pengen Iya. kita ngelihat yang kompetitif, Nggak perlu pengen lah, semua menang. nggak perlu lah bikin Iya. SSB, Iya, benar. bikin kantor pemenangan aja. Iya, langsung aja minta suntikan tuh sama Bosa Shaolin Soccer. Nah, jadi ceritanya gini. Langsung bisa punya Jadi ilmu. ceritanya gini dulu. 2010 itu semua selesai keluar Permendagri nomor 1 tahun 2010 larangan APBD gunakan sepak bola. Ketika itu akhirnya pengurus bola kita bingung dari mana untuk mendanai sepak bola gitu kan. Kenapa? Karena biasanya tinggal ambil dana APBD, kalau kemudian tidak dibantu tantangan dari DPRD dan sebagainya, kirim supporternya demo untuk mendanai klubnya, kan itu senjata yang digunakan. Nah, setelah itu tidak ada, akhirnya apa? Yang masuk adalah bandar-bandar judi nih. Untuk ngatur sepak bola kita gitu kan. Nyampe sekarang ada itu bandar dari Malaysia, dari Vietnam, dari
Singapura, ada yang namanya Sam, ada yang namanya Mike, ada yang namanya David, itu masuk ke kita. Namanya nama-nama jenderal orang bule semua ya. Betul. Sam, Nah, David, Mike. Mana yang namanya Bambang? Mana? Pertanyaannya ini rumah kita kan. Kalau Iya. bicara rumah, ini rumah kita. Kalau kemudian orang luar negeri datang ke sini, berarti kan ada yang bukakan pintu. Oh. Ya kan? Yang bukakan pintu siapa? Yang punya rumah. Saya punya rumah di sini. Ada tamu Duto datang, saya nggak bukain pintu kan nggak akan masuk dia. Saya bisa lewat jendela. Hah? Bisa lewat jendela. Jendelanya saya tutup. Nah, saya maling, saya bisa lewat jendela. Rumahnya saya jual. Ini yang punya cerita siapa sih sebenarnya sih? Yang cuma cerita satu, jangan disangkut pautin sama second story gitu. Tapi emang segitu sulit ya untuk meningkatkan kualitas dari sepak bola kita ya. Dan sebegitu sulitnya memberantas mafia karena udah terstruktur dari lama dan tidak diberantas. Jadinya mereka powernya udah sekuat sekarang. Maksud saya cuma pengen bertanya, ini mafia Satgas tuh langkah konkret apa untuk membasmi mafia-mafia inilah? Iya, langkah konkretnya gitu kalau, ya, biar langsung. Maksudnya kalau cuma mengasih visi dan misi, ya semua orang bisa. Tapi Betul. apa langkah konkretnya? Eksekusi ya? Iya, betul. Ya, yang Eksekusinya. pertama tugasnya adalah pencegahan. Kita kan gitu dulu. Man ro'a minkum munkaron fal yughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Amin. Artinya Jadi yang pertama itu kita lakukan adalah pencegahan dulu. Kalau kita melihat kemunkaran, maka yang harus kita lakukan adalah mencegah terlebih dahulu gitu kan dengan kekuatan. Nah, ini tujuannya dibentuk Satgas ini mencegah orang yang punya niat kemudian tidak melakukan. Tapi kalau kemudian melakukan, maka akan dilakukan penindakan. Nah, penindakan ini yang paling penting. Nah, kalau penindakan kita yang independen, kan kita bukan pihak kepolisian yang tidak bisa melakukan penyidikan dan penangkapan. Makanya kemudian Satgas Independen Mafia Bola ini bersinergi dengan Satgas anti mafia bola kepolisian untuk saling backing. Kenapa? Karena itu tadi mungkin saja masyarakat segan untuk melaporkan ke kepolisian, bisa melaporkan ke kita. Dan ini kan kemudian semua untuk kasus mafia bola, pengaturan skor dan sebagainya kan deliknya delik aduan. Kecuali misalnya Duto melaporkan ini ada pertandingan A lawan B, ada kemudian rencana-rencana yang saya tahu akan terjadi pengaturan skor dan ada suap kepada wasit. Nah, itu kan bisa langsung dieksekusi, barangkali bisa tangkap tangan. Jadi orang yang seperti Duto itu penting untuk sepak bola kita. Benar penting. Ya cuman kalau bisa ngomongnya yang sopan. Ngomongnya yang nggak sopan. Jangan pakai bahasa-bahasa yang lain. Sopan atau enggak itu mah masalah mindset, Mas. Sopan ketemu langsung, nggak tahu kalau di sosial media. Jadi intinya Satgas ini adalah mendukung penuh PSSI dong ya? Bukan mendukung penuh, kita kalau mendukung penuh, kalau PSSI-nya kemudian ikut terlibat pengaturan skor, masa kita mendukung penuh? Mendukung kinerja-kinerja baik dari mendukung PSSI. penuh untuk bersih-bersih dan perbaikan sepak bola Indonesia dalam kaitannya transformasi yang sudah disepakati antara Presiden Republik Indonesia dengan FIFA. Kebetulan kan kita mau Piala Dunia U17 nih. Ya, kita berharap momentum ini bisa dimaksimalkan sebagai milestone kebangkitan sepak bola Indonesia. Tapi saya setuju sama Duto yang katakan bahwa ini pasti nggak bisa apa-apa. Karena itu kita butuh masukan, kritik, saran dari masyarakat. Karena Satgas ini sejatinya hanya sebuah sebuah kolam yang diharapkan sejatinya ini adalah milik seluruh masyarakat sepak bola Indonesia. Karena yang bisa membenahi dan memperbaiki sepak bola Indonesia adalah stakeholder sepak bola Indonesianya gitu kan. Kalau kemudian misalnya kita kencang untuk melakukan perbaikan, ya klubnya masih main sama bandar judi, klubnya masih mengatur wasit, klubnya masih suap wasit, supporternya juga ikut terlibat suap wasit, atur pertandingan dan sebagainya, yang akan bersih juga. Gitu. Yang penting kan menang. Bukan yang penting menang, Doyok. Tapi kalau menangnya curang mah buat apaan? Doyok. Daripada ngomong kotor. Nah, PSSI kan sudah menggait Sintayong, ya kan, untuk menjadi pelatih. Ini kelas internasional, Piala Dunia 2018, dia ngelatih Jepang langsung, ya kan. Ini kan sebuah hal yang baik gitu. Betul. Kenapa Pak Akmal ini mengkritisi Sintayong sampai diserang sama netizen? Ya, kritik itu kan wajar. Kalau kritik itu bukan tanda benci, kritik itu tanda cinta gitu kan. Kalau kata Gus Dur, saya mengkritik Ibu Megawati bukan karena saya benci sama Megawati, tapi saya cinta. Sintayong, saya udah kenal Sintayong sejak 2006. Gitu kan. Waktu dia masih jadi pemain, saya jadi wartawan, gitu kan. Waktu itu main pertama Korea Selatan lawan Indonesia, ada Bima Sakti angkatan situ, Sintayong masih main pakai nomor 7. Kemudian main juga di di klubnya melawan Persik Kediri gitu. Bahkan di Piala Dunia beberapa kali juga sempat saya wawancara gitu kan. Artinya nggak masalah gitu kan.
kritik kan tidak kemudian tidak kemudian menduplikasi atau mempredikati orang yang mengkritik itu benci, iri dan sebagainya. Karena memang sepak bola kita harus terus dikritisi gitu kan. Jangan sampai kemudian kita terbuai dengan euforia sesaat. Ini kan sepak bola kita gitu kan. Euforia sesaat, juara Piala SEA Games udah seperti juara Piala Dunia. Padahal level kita itu, saya mengatakan level sepak bola kita masih level ASEAN gitu. Cuman kan Sintayong ini tekanannya besar dari PSSI, Betul, ya kan? betul. Terus juga tekanan besar dari masyarakat. Kalau bicara Sintayong itu pelatih hebat atau dia? Pelatih hebat. Pelatih gitu. hebat. Orang dia bisa mengalahkan Jerman bersama Korea Selatan. Ya. Tapi kan kulturnya agak sedikit berbeda antara Korea Selatan dengan Indonesia. Sintayong butuh adaptasi juga kan ketika melatih tim nasional Indonesia. Nah, problemnya adalah masyarakat kan juga menginginkan, ini jangan tanya masyarakat yang mana gitu kan. Masyarakat yang tidak berbicara lebih banyak biasa daripada masyarakat yang berbicara. Kenapa? Karena mau berbicara nanti dibully, dia pada takut gitu kan. Nah, ini masyarakat Menurut Emas nih ya, menurut Ya. Emas, timnas di bawah Sintayong ini, itu prestasinya udah cukup membanggakan atau belum? Kalau peningkatan penampilan iya, tapi kalau prestasi belum. Kenapa prestasi? Prestasi kan ukurannya trofi. Kalau peningkatan permainan, peningkatan peringkat FIFA, udah gitu kan. Kita dari peringkat 175 sekarang 146. Udah meningkat kan. Itu untuk dari sisi performa juga permainan sudah mulai meningkat, ada regenerasi, meningkat. Tapi kalau prestasi ya belum lah. Prestasi kan ukurannya trofi. Iya kan? Ya cuman kan kagak bisa instan juga sih. Betul, tidak bisa instan, itu betul gitu kan. Cuma permasalahannya adalah sekarang kan juga kita harus bertahap juga berprestasinya gitu kan. Ya, sekarang kita jangan kemudian glamoritasnya, glorifikasinya terlalu tinggi. Seolah-olah ini kita udah level Asia gitu kan. Sementara misalnya saya mengkritisi, level ASEAN aja kita belum bisa mengalahkan Thailand, Vietnam gitu kan. Dalam event yang rendah yang katanya bukan agenda FIFA, kita belum bisa tuh gitu kan. Artinya gini, ini loh, buktiin dulu di ASEAN kita bisa juara. Nah, setelah itu level Asia juga kita kan level Asia kalau lawan Turkmenistan, Cina Taipei kita bisa, lawan Uzbekistan belum tentu bisa kita kan. Lawan tim-tim kuat elit mapan di Asia Tenggara, di ASEAN misalnya Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Irak, termasuk Australia kalau dia ikut Ikut ya, dia kalau AFC. dia ikut dia akan ada di situ gitu. Apakah kita sudah bisa melawan mereka gitu kan? Nah, ukurannya adalah nanti kalau ketika putaran final kita bertemu mereka, itu akan menjadi ukurannya apakah sepak bola kita udah meningkat atau ternyata cuma hanya glorifikasi sesaat karena kerinduan kita untuk bisa berprestasi. Kita terakhir juara loh, 1991 level senior. Itu pun juara SEA Games. Tapi Setelah kemarin itu juara kita SEA nggak Games pernah lagi. juara. SEA Games Tapi kemarin kemarin kita. U23. 1991 Ya, itu regulasinya senior. dari SEA Games-nya itu. Betul. Nah, gimana menurut Pak Duto? Menurut saya Sintayong itu sempurna ya. Sempurna. Sempurna, tanpa celah, semua yang dilakukan baik. Malah saya tuh bingung gitu, kenapa ada orang yang masih mengkritisi Sintayong. Ya karena sayang, karena cinta. Itu adalah kata-kata orang yang dikeluarkan ketika tidak punya alasan lagi untuk bilang, gua nggak suka sama lu. Saya ngelakuin ini karena Pak, saya pernah pacaran beberapa kali. Tiap hari saya ngomong, saya ngelakuin ini karena saya cinta. Alah. Iya Pak, cinta bisa jadi alasan karena pengen menjauh. Oh, tapi kan gini, ini kan bicara sepak bola Indonesia. Iya, ini Semua bukan orang, ngomongin semua hubungan orang kan lu. ini bukan bicara pacaran yang Iya. kemudian bisa putus dan sebagainya. Ini bicara sepak bola Indonesia di mana orang merindukan sepak bola kita kembali berprestasi. Sekarang gini, gambarannya pelatih itu akan sangat ekspektasi pelatih itu sangat tinggi. Yang paling gampang misalnya, paling gampang ya. Oh, Thomas Tuchel udah ngasih berapa trofi dipecat juga di Chelsea. Roberto Mancini sudah kasih trofi Piala Eropa dipecat juga gitu kan. Artinya posisi pelatih tim nasional itu sangat rentan sekali digoyang gitu. Kalau bicara di Indonesia mah baru dikritik gini aja udah ramai gitu. Di luar negeri, di Inggris, di Itali nih, itu kritiknya dari pengamat-pengamatnya luar biasa gitu. Iya, soalnya Luar biasa. Soalnya federasi mereka tidak berpengaruh sama kritik-kritik dari media. Kalau kita tuh bisa berpengaruh. Masyarakat. Yang paling gampang nih, yang paling gampang misalnya. Pak Hang-seo di Vietnam udah kasih prestasi banyak tetap diganti. Artinya pergantian pelatih kan itu sesuatu yang mungkin gitu. Tapi- pergantian pelatih ada dua. Ini biar jelas nih. Ya, gitu. ya, oke. Pergantian pelatih ada dua. Yang pertama karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan ketika tekan kontrak, misalnya di target juara ini, maka federasi berhak untuk mengganti. Yang kedua mungkin mau penyegaran gitu kan.
Ya, penyegaran dari sistem yang sudah dibangun ini, dia mau penyegaran sehingga kemudian dilakukan pergantian. Dan itu semuanya hak federasi. Jadi kalau kemudian pengamat mengkritisi, ya kan semuanya sangat tergantung dari federasinya. Ya. Yang paling aneh sekarang itu federasi justru ngikutin apa kata netizen. Nah, itu dia yang dikhawatirkan. Federasi ngikutin yang diomongin netizen, apalagi pengamat sepak bola netizen aja diikutin, Pak. Iya. Makanya Duto ini takut sekali kalau misalnya Bapak terlalu mengkritisi, nanti malah diganti gitu. Karena kalau misalnya pelatih Vietnam kan karena udah lama. Kalau nggak salah dia mau ke Iya, artinya kan Kamboja dia ya? mau penyegaran. Makanya datangin Philippe Troussier. Kalau bicara Piala Asia misalnya, Philippe Troussier itu dulu melatih Qatar. Melatih Qatar itu pernah dikalahkan sama Indonesia di Piala Asia. Jadi kalau bicara Piala Asia nih, kita udah punya pengalaman, bukan sekarang. Ini yang saya ingin jelaskan kepada publik. Jangan sampai kemudian seolah-olah kita nih baru tahu sepak bola kita sekarang gitu. Wah, kita lolos Piala Asia, terakhir kita 2007 tuan rumah gitu kan. Itu juga lolos karena tuan rumah. Kita 1996 lolos Piala Asia, tahun 2000 lolos Piala Asia, tahun 2004 lolos Piala Asia gitu kan. Artinya kalau untuk sekedar lolos kita udah pernah lolos. Udah sering. Nah, sekarang saya misalnya, apa ukuran prestasi Sintayong? Sintayong bisa membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia, itu prestasi. Jadi kita jangan puji-puji sekarang, tunggu sampai benar-benar prestasi dibuktikan baru kita puji-puji. Sekarang harus kita masih ASEAN nih, Pak. Iya, menurut saya sekarang kita masih ASEAN. Sekarang gini ya, coba sekarang kita uji dulu, kita uji coba lah sama Korea Selatan. Ya kan? Kita uji coba sama Jepang. Apakah kita bisa mengimbangi mereka? Kalau kita udah mengimbangi mereka, itu ukurannya udah jelas. Tapi kalau lawannya Turkmenistan, Kurakau, ini jangan kemudian peringkat FIFA ini jadikan ukuran gitu kan. Dia peringkatnya ini seolah-olah ini. Ini kan peringkat kan kayak bursa efek gitu kan. Kapan bisa naik, bisa turun. Bahkan dalam konteks ini, itu bursa ranking FIFA itu bisa diduitin gitu kan. Lu mau naik rankingnya, duit. Bisa diduitin. Oh, ternyata bisa diduitin ya? Kalau sekarang lu peringkat 156, lu butuh duit. Saya 176, situ peringkat 150 misalnya. Saya situ butuh duit. Udah lu lawan gua, undang gua, biayain gua ini, ntar gua kalah. Naik kan lu, kan bisa kayak gitu. Nah, sekarang gini, peringkat 1 FIFA pun itu bukan kemudian prestasi gitu. Belgia peringkat 1 FIFA loh, tapi nggak pernah dapat trofi gitu kan. Artinya ukuran untuk berprestasi itu bukan rankingnya, tapi trofinya. Trofi, bukan Itu poin. yang dicatat dalam sejarah itu yang juara. Bukan Walaupun level ranking RT, situ juara makan kerupuk gitu kan. Dicatat dalam sejarah pernah juara makan kerupuk walaupun level RT. Berarti Belgia bayar ke FIFA untuk peringkat? Tidak maksudnya gini. Enggak semua yang itu tuh bayar semua gitu. Kan ngasih tahu kalau naik ranking itu bisa bayar. Cuma bukan berarti Belgia bayar, Spanyol yang bayar ya. Belgia nggak bayar. Bukan, artinya itu bisa dimainkan dalam sekarang gini, sepak bola di seluruh dunia itu sangat rentan dengan pengaturan skor. Rentan banget. Sangat rentan banget. Sekarang lu butuh apa? Dulu ada cerita. Kenapa Prancis bisa juara dunia? Karena ternyata kabarnya gitu kan. Itu di Kalah endorse dulu sama Brazil. Iya, Brazil itu gua dapat duitnya aja lah buat bangun Brazil. Kenapa Brazil 2014 kalah sebagai tuan rumah Piala Dunia gitu kan? Ada cerita-cerita di balik itu juga. Karena ada selain sisi sepak bola yang harusnya fair-play sportivitas, ada sisi lain, ada sisi politik, sisi ekonomi. Ini kan bisa mempengaruhi pada pertandingan sepak bola. Nah, masalah inilah yang kita harus benahi di sepak bola kita juga. Jangan sampai kemudian urusan politik, urusan urusan lain di luar sepak bola masuk ke lingkaran sepak bola kita yang pada gilirannya sepak bolanya nggak berprestasi, sepak bolanya lebih banyak masalahnya, tapi kemudian menguntungkan pihak-pihak yang memanfaatkan menunggangi sepak bola kan itu. Oke. Kalau misalkan nih Sinteyong berhasil memenangkan piala-pialanya, itu berarti Mas pengen Sinteyong diperpanjang? Wah iya dong. Sekarang gini aja. Pasti itu mah. Sekarang kan kita kan punya misalnya berbeda pendapat, misal nanti akan udah Sintayong jadiin direktur teknik aja kan bisa seperti itu biar dia mengembangkan sepak bola Indonesia. Kalau saya nih sekarang Sintayong ini bagus, kalian aja direktur teknik Sintayong karena sekarang kan megang tim nasional banyak bener ya kan, timnas U23, U20 kemarin juga U19 pernah U24. Ya nanti kalau kemudian Sintayong berprestasi, kalau mau dilanjutkan, ya dilanjutkan pasti kan seperti itu. Bisa jadi. Aduh, kalau Jadi menteri? Jadi menteri? Jadi kalau kita sepak bolanya pemainnya bisa naturalisasi, kenapa ketua umum PSSI-nya nggak bisa naturalisasi kan gitu? Oh, jadi Pak Akmal ini mengkritisi naturalisasi nih.
sekarang gini, naturalisasi itu harus dilakukan secara natural berdasarkan Kemauan pemain. Istilahnya ya. Jangan kemudian netizen tawar-tawarin gini-gini, akhirnya kemudian jadi seperti perdagangan orang gitu. Oke. Iya kan? Belum tentu juga dia main di luar negeri itu bagus, di klubnya itu bagus, belum tentu juga main di Indonesia bagus. Kan butuh adaptasi juga gitu. Pandangan Duto gimana tentang naturalisasi ini? Bagus nggak? Saya malah pengen semua pemain kita naturalisasi. Ah. Ya. Itu mah lu jangan main di timnas, main Konami Cup itu mah main cabutan semua. Saya pengen semuanya naturalisasi, cadangannya naturalisasi, bahkan sampai ball boy-nya itu orang Australia saya pengen. Karena maksudnya ini kan kita main bola ya. Yang penting tuh menang lah. Nggak usah kita ngomongin tentang ini naturalisasi, ntar pemain Indonesia kemana? Kita di sini ngomongin bola, yang penting menang. Kita bukan ngomongin patriot-patriotan. Tadi itu ball boy orang Australia ngapain dah? Orang anak bocah aja masih banyak yang slot di depan. Tapi harus dipahami dulu nih, dipahami nih. Ini kan lagi rame. Irak semua pemain naturalisasi, Filipina pemain naturalisasi. Ini perlu dipahami oleh netizen kita bahwa negara mereka mengenal duit kewarganegaraan. Sementara kita tidak mengenal duit kewarganegaraan. Problemnya adalah ketika banyak orang dinaturalisasi di Indonesia, paspor lamanya sebagai warga negara sana masih dipegang. Itu banyak tuh. Itu problem. Yang kedua, naturalisasi itu kadang delusional. Gitu. Kenapa delusional? Sekarang gini. Tapi Sekarang terbukti Gonzales masuk. Sekarang Bali contoh ya. masuk. Sekarang contoh gini. Nggak mungkin Messi kalau dia bisa membela Argentina dia mau dinaturalisasi ke negara lain. Sekarang misalnya nggak mungkin misalnya Ivan Jenner misalnya kan. Ya. Dia berdarah Belanda, dia punya peluang main di timnas Belanda. Saya yakin dia lebih milih Belanda. Kenapa? Karena di situ lebih besar peluangnya untuk jadi juara. Nah, ketika kemudian nggak ada potensi masuk situ, baru ada kesempatan untuk membela nasional Indonesia, maka ambil itu. Lebih banyak seperti itu. Jadi kita kan, kalau kita mau ambil nih misalnya, Robin van Persie contohnya, punya darah Indonesia. Ya. Iya kan? Dia milih Belanda tuh. Giovanni Van Bronckhorst, punya darah Maluku. Tapi dia lebih milih Belanda. Kenapa? Karena Belanda itu negara yang lebih potensial buat mereka untuk menjamin kesejahteraan mereka, untuk menjamin mereka berprestasi. Gitu. Ya. Indonesia kan negara nomor 3 di sepak bola dunia. Nggak bisa ini. kita culik aja, Pak. Enggak, jangan diculik dong, jangan sekap. Jadi gini, saya ingin menjelaskan gini. Naturalisasi lakukanlah secara natural. Rahmat punya 2 kewarganegaraan, hebat main bolanya. Ya, Rahmat bilang, saya pengen kembali jadi warga negara Indonesia gitu kan. Jadi dengan permohonan, bukan kemudian kita yang mau, lu mau jadi di warga negara Indonesia. Kalau lu jadi warga negara Indonesia, lu main di timnas. Jangan sampai tim nasional diperdagangkan hanya untuk mendapat label pemain tim nasional. Kan itu repot gitu. Ya, Ya, tapi maksud saya itu kan ada peraturan gitu yang tidak memperbolehkan semua pemain itu naturalisasi. Tidak ada. Nggak Tapi ada, kan tapi kemudian makanya kata dia naturalisasi aja semua. Lagian juga ya Pak, kalau misalnya emang itu dapat kita yang level di bawahnya dari level terbaik, ya kan emang seperti itu. Kayak si Pogba kan punya saudara namanya Matius Pogba tuh. Iya, Matius iya. Pogba kan dia lebih milih Siapa yang ke Matius Mucus? Itu Matias Mucos itu. ya. Dia lebih milih ngebela Ghana ya karena emang Prancis kebanyakan bakat. Iya. Kan kalau kebanyakan bakat berarti ditransfer aja, sama kayak pemain Belanda gitu yang nggak dapat tempat tapi di Belanda, bedanya ditransfer adalah aja. bedanya Prancis sama Indonesia. Misalnya ya Zidane punya darah Aljazair. Ya. Tapi Zidane kan sudah menetap di Prancis gitu kan. Kemudian keluarganya imigran dari Aljazair pindah ke Prancis, hidup besar di Prancis, memilih warga negara Prancis gitu kan. Nah, itu di Indonesia pun misalnya Ronaldo Kuateh kan keturunan juga. Tapi kan dia sudah tinggal di sini, kemudian ini di sini gitu kan, orang tuanya di sini dan sebagainya. Dan itu punya hak untuk kemudian menjadi warga negara. Saya punya hak. Yang ini kan yang repot, orang kita nggak kenal gini tiba-tiba jadi warga negara Indonesia gitu kan. Hanya dengan alasan kita butuh pemain untuk tim nasional. Alasannya untuk butuh. Akhirnya sekarang gini, betapa banyak pemain yang dinaturalisasi sebelumnya itu paling banyak mainnya 3 pertandingan. Paling banyak 27 pertandingan itu Christian Gonzalez. Selebihnya 2 pertandingan selesai. Karena apa? Karena kan setiap pelatih pasti punya selera. Jangan sampai kemudian nanti tim nasional akhirnya tergantung selera pelatih. Pelatihnya mau naturalisasi atau pelatihnya kemudian ganti. Yang sekarang ada misalnya Ivan Jenner. Ini kan belum tentu juga jadi pemain kalau pelatihnya tapi nggak ganti. bisa Sayang, kasihan dia kesini cuma ke Bali doang nanti bule itu. Maksud saya tuh kayak gini loh, nggak bisa dipungkiri timnas kita kuat itu karena ada beberapa pemain naturalisasi. Ya. Ya kan, kalau kita lihat beberapa tahun belakangan lah. Iya. Maksud saya gimana caranya kita mau menang kalau pemain lokalnya aja juga nggak difasilitasi dengan baik. Bener juga nih Nah, Pak. ini kalau gini, pemain lokalnya makanya jelek-jelek. kemudian saya sempat ngomong gini. Kita punya harusnya selain yang paling penting buat sepak bola Indonesia saat ini untuk berprestasi 2. Yang pertama adalah pembinaan sepak bolanya yang hebat, kompetisinya yang sehat.
Kompetisinya kita nggak sehat, pembinaannya nggak hebat gitu. Nah, bagaimana pembinaan yang hebat? Ya dibantu aja. Kemarin kan ramai saya bilang titipan gitu, titip di sini. Sekarang ini kita punya Pak Erick Thohir yang punya hubungan dengan Inter, atau Pak Erick Thohir punya hubungan dengan DC United. Ada pengusaha-pengusaha kita di luar negeri, pengusaha-pengusaha kita yang punya klub di luar negeri. Pak Sitorus punya klub di Belgia. Kemudian ada klub Como punya orang Indonesia. Kenapa kemudian tidak dititipkan untuk berlatih di sana? Saya ingin menggambarkan, mengilustrasikan gini. Korea Selatan dulu sebelum kemudian pemainnya banyak main di Bundesliga dan di Eropa, dia titipkan itu untuk berlatih, gitu kan, di sana gitu. Dan kita itu pernah melakukan itu semua gitu. Jepang, Kazuyoshi Miura, dulu kan awalnya bagian dari bisnis antara Jepang dan dititipkan sebenarnya, secara kualitas belum masuk. Nah kemudian ketika bisa menampilkan permainan terbaik, akhirnya banyak Nakata masuk, ini masuk. Nah itu yang dilakukan Korea. Korea taruh pemainnya dalam urusan bisnis, kemudian akhirnya bagus, main di sana, dan akhirnya sepak bolanya meningkat. Nah titipan itu seperti itu, bukan kemudian ngontrak orang, kemudian nih kontrak, yang nggak mau juga ya, dititip untuk berlatih di situ. Dan itu yang dilakukan, misalnya Thaksin Shinawatra, waktu pegang Leicester City, Thaksin Shinawatra, Leicester City, dia bawa itu pemain Korea, pemain Thailand, 3 orang latihan di sana. Enggak Gitu City kan. kalau Thaksin yang ini Perdana Menteri Thailand. Iya, Leicester City. Leicester apa Manchester City? Leicester City. Leicester Yang City. terasil dangda kan? Bukan, yang penting bukan Persipasi, Leicester City. Yang buat terasil dangda bukan? Bukan, Sure Suka dan sebagainya. Surit Suka. Nah, kemudian nanti dia juga ada titipin pemain ke sana. Nah, kita juga pernah melakukan itu. Misal, dulu Primavera dititipkan latihan, tapi dalam bentuk grup. Primavera, Bareti, SAD, gitu kan. Sampai sekarang Garuda Select kan titipkan berlatih di sana. Cuma permasalahannya kalau dititipkan berlatih dalam satu tim itu nggak efektif. Karena apa? Mereka itu merasa ada di zona nyaman gitu. Sehingga kemudian kalau mau misalnya Sitorus punya klub di sana di Belgia. Ini bawa nih pemain berbakat kita taruh di sana latihan gitu kan. Sehingga kemudian mindsetnya tidak mindset di Indonesia. Di Indonesia mindset pemainnya ini kata Michael Essien gitu kan. Pemain Persib, Indonesia itu Febri Haryadi kata Michael Essien. Itu adalah talenta terbaik bahkan dari Ghana. Seluruh talenta terbaik di Ghana seusia dengan Febri Haryadi masih kalah dari Febri Haryadi. Cuma permasalahan ini soal mentalitas gitu. Soal mindset. Soal mindset. Orang Indonesia, pemain bola Indonesia kalau sudah bela klub besar, walaupun jadi cadangan, kemudian punya pacar cantik, punya rumah, berangkatin umroh haji orang tua, itu udah selesai sepak bolanya. Nah jadi, itu kan, sementara kata Michael Essien, dulu kita ketika main di Piala Dunia U20, di ruang ganti kita sepakat, kita adalah generasi emas dari Ghana. Kalau di antara kita tidak main di Eropa, maka kita adalah generasi gagal. Oke, berarti permasalahan adalah karena atlet-atlet ini merasa sudah nyaman, akhirnya tidak berkembang. Ya satu itu, yang kedua itu kolamnya kotor. Bagaimana orang punya bisa Evan Dimas luar biasa dulu kan 19. Tapi sekarang hilang. Kenapa? Ya karena ekosistem bola kitanya ini tidak mendukung dia untuk menaikkan kualitasnya gitu kan. Ya udah kalau gitu atlet-atlet ini kita buat makin susah hidupnya. Kita korupsi sebanyak-banyaknya, kita ambil dari mereka supaya mereka terpacu untuk jadi lebih baik lagi. Anda ini selalu rasuah terus otaknya. Sementara kita ini di sini ingin membicarakan masa depan sepak bola kita seperti apa loh. Ini tuh kita saya cuma peduli masa depan saya. Nggak peduli saya masa depan Indonesia. Kenapa jadi mikirin pribadi ya? Lah, dari awal saya juga udah mikirin pribadi. Saya mau jadi ketua PSSI, saya mikirin diri saya sendiri. Buat apa saya mikirin Indonesia ini? Saya nggak patriot. Enggak, kayaknya kita salah bintang tamu deh. Kayaknya Duto Kurniawan yang kita panggil dah. Bukan Duto Triaji dah. Ini tidak masuk Anda nih. Saya dari perdebatan ini, baru kali ini, saya membela narasumber yang datang dibanding Anda. Karena kita sudah terlihat, mengetahui sepak bola aja, jauh kita. Jadi kita tidak bisa membantah Bang Akmal. Yang Bang Akmal bilang tuh banyak benernya. Dan menurut saya ya, emang semua ini berasal dari strukturnya yang tidak benar. Terus juga mimpi-mimpi pemain sepak bola yang tidak sebesar orang-orang di Korea Selatan atau di Jepang, tidak seperti orang-orang yang ada di Eropa mimpinya pengen ke Piala Dunia, ini cuma dapat klub bagus, punya mobil, punya rumah, selesai, kayak seakan-akan udah dapetin medali Piala Dunia. Itu emang mindset yang benar itu. Yang ngomongin mindset lah, saya motivator. Saya lebih tahu tentang mindset. Kalau motivator itu selalu optimis gitu. Ya, Dan sekarang optimis. kita juga Lu nggak optimis dari tadi gue liatin. Sekarang ini kritik dari saya misalnya bukan berarti saya pesimis. Ada optimisme yang harus didorong dengan kritikan gitu. Benar. Ke depan sepak bola kita ini punya potensi untuk baik. Kenapa? Saya katakan
Ketua umum PSSI-nya secara politik kuat, secara ekonomi kuat, Oke. secara link network kuat. Tinggal bagaimana Ini bukan manaj- buzzer kan? Bukan. Bukan buzzer nih. Bukan. Ini kan kemudian bagaimana kemudian sekarang apa namanya sistem keorganisasiannya dibenahi dengan benar. Oke. Sepak bolanya dibersihkan, Oke. gitu kan. Dan yang paling penting adalah milestone-nya untuk membangun sepak bola itu dikuatkan. Sekarang udah sebenarnya sepak bola Indonesia ini punya privilege sangat luar biasa dibanding olahraga lain. Iya. Kita satu-satunya punya impres percepatan pembangunan sepak bola Indonesia itu cuma sepak bola yang punya impres dari presiden. Olahraga lain nggak ada, padahal yang berprestasi lebih banyak itu badminton, gitu kan. Sekarang panjat dinding atau panjat tebing itu kan juara dunia kita. Nah, ini momentum ini harus dimanfaatkan oleh ini. Ketika pemerintah dengan PSSI sudah berkolaborasi, harusnya sepak bola kita menjadi lebih baik. Gitu. Oke. Dan siapa yang bisa memperbaiki sepak bola kita ya kita semua. Oke. Gitu. Kenapa? Karena kitalah sejatinya pemilik sepak bola Indonesia. Luar gitu. biasa, benar. Termasuk ini Duto. Benar. Ya, Gimana menurut saya statement sih, dari Duto? Liga Ini udah bagus banget nih Pak Kemal nih, menurut Liga saya kita nih. masih lebih jelek. Liga kita masih jelek, jadi menurut saya masih lebih mending udah naturalisasi semua supaya timnas itu makin maju. Maksudnya kalau kita lihat timnas sekarang kebanyakan pemain muda ya. Yang tua tuh cuma exco-nya itu. Ya. Ya kalau Ada gap umur di situ. ya kalau muda mah dia jadi pemain, gak jadi esko. Ya, jadi mendingan naturalisasi semua. Kita benerin lah semua nih dalam-dalam. Dan pertanyaan terakhirnya saya, itu kan Juruhan apa kabar ya? Sampai bertemu lagi di Delik, debat menggelitik paling asik, mengatasi masalah dengan masalah baru. Luar biasa. Saya nggak mau ngomongin itu, mendingan saya closing aja. Udah.